Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk menang satu putaran. Kawan muda, mudah-mudahan Anda termasuk orang yang setuju dan berharap kontestasi Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Mengapa demikian? Karena dengan satu putaran, biaya perhelatan Pilpres yang berasal dari APBN bisa dihemat, dan Presiden serta Wakil Presiden yang terpilih bisa segera bekerja untuk kepentingan rakyat. Pilpres yang berlangsung satu putaran juga bisa menghemat energi rakyat yang mestinya sudah lelah dengan berbagai hiruk-pikuk politik yang sedikit banyak mengganggu keseharian mereka. Pilpres yang berlangsung terlalu lama dikhawatirkan akan menimbulkan lagi polarisasi masyarakat seperti pada pilpres-pilpres sebelumnya. Pada mulanya, semua kubu paslon sama-sama optimis akan memenangkan pilpres hanya dalam satu putaran. Tidak percaya? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Ganggu Allah, karena takdir perubahan bersama ikhtiar kita semua akan terwujud 2024, dan insya Allah amin menang satu putaran 2024 yang akan datang, amin. Nah, semangat Bapak Ibu semua, saya yakin kita bisa menang satu putaran. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk menang satu putaran. Yang aneh adalah ketika keinginan itu berubah menjadi dua putaran, seperti yang kini dinarasikan kubu paslon 01 dan 03. Alasannya, narasi satu putaran merupakan upaya menggiring opini publik dari kubu 02 yang dianggap memanfaatkan hasil riset dari sejumlah lembaga survei. Sampai saat ini, hanya kubu Prabowo Gibran yang tetap konsisten dengan optimisme akan memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Kawan muda, optimisme Prabowo Gibran untuk menang satu putaran bukan semata-mata klaim politik atau untuk menggiring opini publik, tapi memang berdasarkan data-data yang dirilis secara terbuka oleh berbagai lembaga survei yang dari waktu ke waktu memperlihatkan tren kenaikan pada elektoral Prabowo Gibran yang posisinya berada pada kisaran 30 hingga 40%. Sehingga sangat logis jika Prabowo Gibran optimis menang satu putaran. Sebab hanya membutuhkan tambahan 7% suara lagi untuk mencapai syarat 50% plus 1. Data-data inilah agaknya yang membuat kubu paslon 01 dan 03 kompak menarasikan bahwa optimisme kubu paslon 02 untuk menang satu putaran adalah hal yang tidak realistis. Kalau dianggap tidak realistis, mengapa dulu mereka merasa yakin bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran? Kalau kemudian ada anggapan bahwa hasil-hasil survei itu tidak valid lantaran diintervensi, ya tidak usah khawatir. Bagi kubu Prabowo Gibran, data-data dari berbagai lembaga survei itu bukan satu-satunya faktor yang membuat mereka optimistis menang satu putaran. Tetapi ada faktor lain, yakni suara masyarakat akar rumput yang mengindikasikan keinginan mereka untuk memilih Prabowo Gibran menjadi pemimpin Republik ini. Lalu, siapa sebenarnya yang akan menentukan bahwa Pilpres ini bisa berlangsung satu atau dua putaran? Yang menentukan, kawan muda, pada akhirnya tentu saja rakyat. Satu putaran atau dua putaran bukan hal yang paling penting untuk diperdebatkan. Sebab satu putaran atau dua putaran, jika rakyat menghendaki, Prabowo Gibran akan tetap menjadi pemenangnya. Kawan muda,
Ada pihak-pihak yang selalu mencari cara untuk mengalahkan Prabowo Gibran dengan membuat narasi-narasi yang berupaya mempengaruhi masyarakat agar tidak memilih paslon nomor urut 2 ini. Salah satunya adalah narasi asal bukan Prabowo yang berseliweran di berbagai platform media sosial, termasuk WhatsApp. Ada narasi yang berbunyi begini. Katanya dengan memilih Prabowo akan menghemat anggaran 17 triliun rupiah, tapi kami bilang dengan tidak memilih Prabowo akan menghemat anggaran 450 triliun per tahun. Kami masih waras. Tagar asal bukan Prabowo. Narasi ini muncul di berbagai grup WhatsApp. Yang dimaksud dengan anggaran 17 triliun adalah anggaran yang bisa dihemat jika Pilpres hanya berlangsung 1 putaran, seperti yang digaungkan kubu Prabowo Gibran. Sedangkan yang dimaksud dengan 450 triliun adalah anggaran untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, serta pemenuhan gizi balita, lansia, dan ibu-ibu hamil setiap tahunnya. Ini berarti, jika Prabowo Gibran tidak terpilih, maka program pemenuhan gizi untuk anak-anak sekolah, balita, lansia, dan ibu hamil tidak akan terlaksana. Si pembuat narasi tampaknya sama sekali tidak melihat manfaat yang akan didapat masyarakat dengan program tersebut. Selain untuk pemenuhan gizi, program ini akan membuka lapangan kerja baru dan peningkatan UMKM. UMKM di berbagai tempat akan dipercaya untuk menjadi penyedia makan siang dan susu gratis tersebut, yang otomatis akan menyerap banyak tenaga kerja. Jadi, anggaran 450 triliun rupiah itu sesungguhnya akan diberikan atau dikembalikan kepada masyarakat. Si pembuat dan penyebar narasi asal bukan Prabowo tampaknya tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah upaya membungkam suara rakyat dan sekaligus tidak mempedulikan kesejahteraan rakyat. Kalau begitu, demi terjaminnya kesejahteraan rakyat, maka pilihan yang paling tepat adalah Prabowo Gibran. Karena paslon nomor urut 2 inilah yang paling peduli akan nasib rakyat dalam segala segi. Jadi, kalau masih waras, pilihlah Prabowo Gibran. Kawan muda, program pemberian makanan dan susu gratis untuk anak-anak sekolah secara tidak langsung didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui salah satu lembaganya, World Food Program atau WFP, dan WFP mencatat pemberian makanan di sekolah menjadi salah satu jaring pengaman sosial terbesar yang memberikan manfaat kepada 418 juta anak di seluruh dunia. Program ini secara langsung telah menciptakan 4 juta lapangan kerja di 85 negara. Jumlah ini setara dengan 1.377 pekerjaan untuk setiap 100.000 anak yang diberi makan. Pemberian makanan kepada anak-anak sekolah telah memperlihatkan model yang berhasil dan efektif, serta memiliki manfaat multisektoral. Berdasarkan perhitungan WFP, untuk setiap dolar yang diinvestasikan pada program ini, akan menghasilkan $9 manfaat di sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pertanian. Di Indonesia, program pemberian makanan dan susu gratis untuk anak-anak sekolah akan meningkatkan semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap gizi anak yang merupakan kunci untuk masa depan Indonesia. Jadi, anggaran 450 triliun rupiah per tahun untuk pelaksanaan program ini tidak akan terbuang sia-sia. Justru sebaliknya, anggaran ini akan dinikmati secara luas oleh masyarakat, ikut menggerakkan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesehatan rakyat. Sehingga sangat keliru jika ada pihak-pihak yang mengajak masyarakat untuk tidak memilih Prabowo atau asal bukan Prabowo karena merasa akan menghemat anggaran 450 triliun dengan taruhan
tidak terlaksananya program perbaikan gizi masyarakat. Program perbaikan gizi melalui pemberian makanan dan susu gratis untuk anak-anak sekolah hanya Prabowo Gibran yang memilikinya. Jika ingin program ini terlaksana dengan baik, jawabannya hanya satu. Pilihlah Prabowo Gibran. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.